Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan peristiwa yang menewaskan 3 anggota polisi di Waikanan, Provinsi Lampung pada saat 17 anggota polisi melakukan penggerebekan di sebuah sabung ayam yang berada ini di tengah-tengah perkebunan karet, teman-teman. Jadi cukup jauh dari pemukiman warga. Lantas dengan data otopsi yang sudah dikeluarkan sekarang dari pihak kepolisian, ini mengindikasikan bahwa ketiga korban ada Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto, dan Bribda M. Galib Suryaganta. Ini menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar dalam posisi yang belum siap, kemudian mendapatkan serangan tersebut. Ini coba kita bahas lebih detail. Pertama adalah dari data otopsi terlebih dulu, teman-teman, di mana kita ketahui di sini dikatakan bahwa ada keterangan AKP Anumerta Lusianto yang pertama korbannya, ini kan ada luka masuk ya, aku coba bahasanya haluskan. Ada luka dor yang masuk dari dada kanan dan proyektilnya itu berada di rongga dada kiri. Ini adalah lokasi yang sangat vital karena manusia itu kalau sudah mengenai bagian atas ya, ini kepala dan juga dada, itu sudah sangat vital dalam hitungan detik, kehilangan banyak noda merah, lantas bisa menghembuskan nafas terakhir. Yang kedua adalah Aibda Anumerta Petrus, ini luka dornya itu masuk lewat mata kiri, dan proyektilnya itu ada di tempurung kepala. Jelas sangat vital sekali. Dan yang ketiga adalah Bribtu Anumerta Galib. Ini luka dor yang pertama itu adalah masuk lewat bibir kiri dan menembus rongga mulut, sementara proyektilnya itu berada di antara tempurung dan juga tenggorokan. Jelas sekali dari letak lokasi masuk dan juga proyektilnya mengindikasikan itu adalah bagian yang sangat vital sekali. Dari keterangan Kapendam 2 Sriwijaya dan juga Kapolri, mereka semua mengatakan bahwa tim investigasi gabungan Polri dan TNI saat ini telah dibentuk. Ada indikasi kan waktu ditanya ini sama wartawan kepada Kolonel Infanteri Eko Syaputra Siregar, Kapendam 2 Sriwijaya. Pak, apakah ini ada indikasi yang mengatakan bahwa anggota Anda ini adalah sebagai kayak backingannya untuk sabung ayam tersebut? Jawabannya adalah kita akan terus dalami. Kita belum tahu mengenai isu tersebut, kalaupun memang ada indikasi mengarah ke sana, akan diberikan sanksi. Dari Kapolri pun, Jenderal Listio Sigit juga mengatakan, kita akan terus dalami, kita terus sabar, karena ini prosesnya tidak gampang, harus dilakukan pendalaman lebih lanjut. Tapi ada satu hal yang menarik, pada saat ada kriminolog UI, Adrianus Meliala, yang memberikan salah satu statementnya begini, karena Pak Adrianus ini boleh dibilang adalah, kan beliau adalah dosen ya, juga sering ketemu dengan banyak mahasiswa Pak Adrianus ini yang polisi-polisi. Jadi Pak Adrianus ini tahulah batinnya para polisi seperti apa. Salah satu statementnya adalah begini, sebenarnya polisi itu paling enggan kalau berurusan sama TNI. Karena kalau terjadi konflik, terjadi sesuatu hal yang sifatnya di lapangan seperti ini, biasanya pada umumnya kemungkinan besar Polri lah yang akan kalah. Karena TNI akan jauh lebih kuat, karena memang dilatih untuk yang seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu poin-poin dari Adrianus Meliala yang menurut aku ini ada indikasi yang sepertinya common sense di masyarakat terkait ada isu bahwa, aku baca ya di komentar kalian di video pertama aku ngebahas kasus ini, banyak yang komentar, Anjas, sepertinya ini bukan penegakan hukum, tetapi adalah ada indikasi priuk atau lahan rezeki orang yang diganggu. Oke, maksudnya gimana? Ini salah satu poinnya. Polisi itu, menurut kriminolog UI ini, sepertinya sudah mengetahui adanya backing TNI tersebut. Tapi kenapa malah ada penyergapan dengan anggota yang cukup lengkap di situ? Apakah ini adalah indikasi menurut Pak Adrianus adalah pengamanan situasi jelang hari raya yang diperintahkan dari pusat? Nah, nampaknya pengusiran ini ditanggapi sangat serius oleh para pelaku karena terusik. Mungkin saja mereka merasa ini nggak adil gitu loh. Kenapa sabung ayam yang mereka backingi diusik, sedangkan mungkin ada mungkin judi-judi jenis yang lainnya, tapi yang dibackingi oleh oknum yang lainnya nggak diusik. Kesannya kayak tebang pilih. Itulah yang ngebuat mereka merasa marah
dan ngerasa terusik. Oke, coba kita lihat adalah sudut pandang dari pelaku. Pelaku di sini adalah kedua oknum anggota TNI yang saat ini sudah diamankan, teman-teman. Ini sudut pandang dari pelaku dari seorang kriminolog, gitu, teman-teman. Mungkin dalam hal ini kalau kita memakai pendekatan dari pihak pelaku, merasa mungkin nggak adil, misalnya ya, bahwa kenapa lokasi sabung ayam saya atau kami dia diserbu oleh polisi, diusir, sementara yang sebelah sana tidak, ya. Yang sebelah sana yang di backing oleh polisi misalnya begitu ya, kok aman misalnya. Ini adalah dugaan ya tentunya, teman-teman. Tetapi kan memang hal seperti ini tuh bukan hanya seorang kriminolog aja, atau pakar, atau dokter, atau profesor yang bisa membuat analisa seperti ini. Aku lihat dari suara akar rumput yang kalian komentar di video yang berhubungan dengan kasus ini juga banyak yang mengatakan demikian. Bahkan justru ada yang ngebela TNI gitu ya, bahwa bilang TNI itu tidak mungkin kalau mereka tidak terancam, mereka melakukan hal seperti itu. Tapi jujur dengan data ilmiah terkait dengan hasil otopsi tadi, yaitu mengindikasikan bahwa para anggota polisi belum siap. Ini kesannya tiba-tiba teman-teman polisi datang, kemudian mereka belum siap-siap, walaupun mereka sudah pakai rompi anti peluru ya. Makanya sasaran-sasaran yang dituju itu bukan lagi ke arah tersebut, tapi adalah ke arah yang lain. Tapi apakah rompi anti peluru itu juga dipakai oleh semua anggota? Ini juga menjadi salah satu teka-teki. Sebenarnya menjadi penasaran, aku pengen tahu adalah motifnya ya. Kita pengen dengar nanti dari kedua tersangka yang saat ini sudah ditahan. Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Betulkah dugaan-dugaan dari sejumlah pakar dan juga masyarakat bahwa ini terkait dengan lahan-lahan yang diganggu? Kita juga harus fair ya. Yang disampaikan dari Pak Adrianus bilang begini, kalau untuk level-level kayak Tamtama atau Bintara, mereka tuh kan lahan-lahan mencari rezekinya dugaannya adalah hal-hal yang sepele-sepele kayak sabung ayam atau togel atau apa seperti itu. Itu kan lahan-lahan mereka, tapi juga yang level perwira, mereka pun juga punya dugaannya lahan-lahan basah, misalnya dengan kasus-kasus macam-macam lah, kebijakan-kebijakan. Kalau mereka paling keuntungannya cuma beberapa juta per hari atau bahkan ratusan juta begitu. Tapi kalau yang level-level perwira dugaannya itu udah angkanya miliaran begitu. Jadi karena kondisi ekonomi mereka juga dibandingkan Pak Adrianus antara TNI dan Polri, relatively katanya Polri itu lebih mendingan ekonominya dibandingkan TNI. Makanya mereka sedesperate itu melakukan hal seperti itu. Harus dibuktikan sih, walaupun ini sudah banyak masyarakat juga yang mencurigai ke arah sana. Ini kita bicara mengenai perebutan lahan, perebutan rezeki gitu ya. Mengingat ada situasi dan terkutip lapar lah gitu ya. Nah dalam hal ini memang dari pihak TNI kalau saya tidak salah tangkap itu memang terasa lebih desperate ya dalam rangka backing ini, mungkin kita merasa bahwa tapi kalau desperate itu kan artinya begitu menderita lah ibarat kata bahasa Indonesia. Cuman kan ini kan Pak Adrianus membandingkan antara dua institusi. Tapi kalau secara job PNS dengan se-Indonesia, TNI itu juga tunjangannya cuma luar biasa lebih baik dibandingkan PNS-PNS yang ada di Indonesia sebenarnya. Bahkan di tahun-tahun awal pemerintahannya Pak Prabowo ada banyak efisiensi. TNI, terus juga polisi, Polri, itu tidak ada efisiensi sama sekali karena ada beberapa lembaga negara ya yang itu tidak diefisiensi, sementara mayoritas lembaga negara lainnya, BUMN, itu efisiensinya nggak cuma sekedar 10 atau 20%, bahkan ada yang nyaris 85%, teman-teman. Jadi, aku rasa kalau dikembalikan lagi ke uang, I don't think so ya. Ini mungkin lebih ke masalah mental. Atau bahkan, ya kalian tahu lah kayak kasus Pertamina gitu loh. Mereka gajinya udah puluhan miliar per tahun aja masih korupsi. Jadi menurut aku kalau ini dikembalikan lagi ke masalah kesejahteraan, I don't think so. Mau seberapa banyak uang yang kita dapatkan tiap bulan, aku rasa itu hanya menjadi faktor kecil untuk kasus-kasus yang seperti ini. Kesejahteraan mereka lebih rendah dari kepolisian. Nah, karena dibiarkan, karena dilestarikan, maka memang hal-hal begini tinggal menunggu waktu aja sebagai pemicu dan Iya, ini pemicunya karena ya memang kita harus akui teman-teman, ada banyak oknum-oknum baik itu dari institusi kepolisian ataupun juga TNI ya
yang oknum-oknum ini yang kita sudah lihat di berita kan ya, membackingi misalnya dulu yang ada di Medan yang penimbunan solar, ataupun juga yang pupuk, yang pencurian gas dan sebagainya. Banyak kasus yang dibackingi dari oknum-oknum tersebut, dan aku lihat penghasilan mereka itu udah gede banget. Mungkin dari gajinya sebagai TNI ya kita tahu kan berapa. Mayoritas orang Indonesia juga rata-rata gajinya kalau aku lihat dari BPS itu kan sekitar 3 juta rupiah. Dan gaji mereka tuh di atas itu semua, tapi masih aja kurang. Jadi I don't think so ini adalah terkait dengan masalah uang. Ini lebih ke masalah sistem dan kebiasaan. Dan menurut aku momentum dari kasus ini bisa menjadi bersih-bersih, nggak cuma di level bawah, tapi juga sampai di level atas. Nah, kembali lagi terkait dengan luka yang dilihat dari otopsi tadi, menurut Adrianus Meliala, ini adalah terlihat luka yang tanpa basa-basi. Indikasinya adalah ketidaksiapan dari anggota polisi dan serangannya sebegitu fatal. Dugaannya mereka itu sudah tahu sama tahu. Bahkan ada salah satu hal yang disoroti di sini adalah begini. Kenapa senjata laras panjangnya itu berada dan dibawa di luar tugas? Bahkan ada salah satu dari pelaku ya yang mempromosikan dengan gaya bercandaannya yang kalian bisa lihat lah di banyak sosial media. Pelakunya bilang begini, jangan lupa saksikan sabung ayam di kecamatan A, B, C, dan D, terus saksikan di TVRI, walaupun itu tidak benar ya, itu hanya bercandaan doang. Tetapi itu dipublikasikan di sosial media, bahkan dia juga ngebawa senjatanya seperti itu, yang ini mengindikasikan bahwa mereka itu udah nggak sembunyi-sembunyi, mereka nggak takut sosial media loh zaman sekarang. Walaupun lokasi mereka berada di kawasan yang memang cukup jauh dari kota Bandar Lampung, dengan lokasi banyak jalanan yang rusak, sinyal juga masih sulit, tapi kan tetap ini sangat gampang sekali diakses begitu. Apakah mungkin gara-gara ada promosi seperti itu, dalam tanda kutip pada saat dugaannya gitu ya, bahwa polisi diminta melaksanakan tugasnya oleh atasannya dari pusat, ya sudahlah cari aja yang sudah clear, sudah ada jelasnya begitu. Nah, Polri sekali lagi dikatakan di sini bahwa menurut kriminolog UI ini sebenarnya enggan berurusan dengan TNI, mereka lebih suka silaturahmi dan dapat dipastikan kalau terjadi konflik yang kalah adalah Polri. Ya betul, karena kalau TNI itu kan tugasnya adalah untuk perang ya, melindungi negara begitu. Sementara kalau polisi kan ada berbagai macam tugasnya. Kalau yang sejenis dengan TNI ya mungkin lebih ke BRIMOB ya, yang sama-sama kayak pertahanan seperti itu. Terus budaya backing-backingan ini sepertinya ada di semua institusi begitu. Dan backing-backingan ini menurut aku juga awalnya ya sudah kayak turun-temurun, dan proses perekrutan juga penting ya. Kalau masih banyak, mohon maaf nih, perekrutan TNI atau Polri yang tidak sesuai dengan aturan, menggunakan dugaannya suap-suap, aku rasa ini adalah butuh waktu 2 atau 3 generasi lagi, 10 atau 20 tahun lagi, kalau pengen punya anggota polisi dan juga TNI yang benar-benar bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ada embel-embel hal seperti itu. Karena kalau udah masuknya aja nggak benar, cara masuknya nggak benar, jadi ya jangan harap sih pada saat menjalankan tugas akan menjalankan dengan yang benar. Sekali lagi, ini adalah analisa yang aku bahas dari kriminolog UI Adrianus Meliala yang tanpa mengurangi rasa prihatin dan berduka cita untuk keluarga dari ketiga korban ini. Terlepas apapun motif di balik itu semua, yang pasti adalah mereka gugur dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas perjudian seperti ini. Terlepas motifnya di belakang, apakah ini ada A, B, C, dan D, itu adalah urusan yang lain, teman-teman. Cuman, alangkah sayangnya gitu ya, teman-teman, dari ketiga orang yang meninggal dunia ini, kalau cuma sia-sia begitu saja, tidak ada tindak lanjut ke depannya, aku rasa ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki ya, agar tidak terjadi peristiwa seperti ini di kedepannya. Dan tidak ada adu domba gitu antara TNI dan juga Polri, karena kedua lembaga tersebut adalah alat negara yang seharusnya bisa dipakai untuk melindungi masyarakat, bukan justru malah menakut-nakuti. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.